Austol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini konten pertama kita. Rencananya kita mau ngobrol-ngobrol terkait tentang saudara Zidane. Oh ya, sebelumnya mungkin kita kenalan dulu ya. Kenalan dulu. Ya maklum lah. Amatiran ya kan. Baru mau coba. Rulesnya belum paham. Iya, baru mau coba bikin konten gitu kan. Oke, rewind. Perkenalkan dulu, nama saya Deka di sini. Ini ada teman saya. Ada Zidane Akbar. Oh enggak, Zidane aja. Zidane aja. Nah, hari ini kita mau ngobrol tentang apa ya? Cerita perjalanannya Zidane. Ya, panjang nih cerita perjalanannya. Dari seorang entertainer, bankir, sampai akhirnya memutuskan untuk bekerja di sebuah lembaga pembiayaan syariah yaitu Aus Kredit gitu. Nah, mungkin inti dari cerita hari ini tentang Zidane. Oke, Zidane ya. Jadi seolah-olah terlalu banyak kisah hidup ini yang semoga insya Allah menginspirasi. Jadi ya, ya, Pak, betul. Oke, Cuman nggak perlu pakai tagis-tagisan, nggak usah. iya. Nggak usah, cerita aja, cerita santai gitu ya. Oke, jadi yang di rumah nggak perlu ini ya, nggak perlu nyiapin. Nggak usah. Nggak perlu nyiapin. Jadi santai aja Santai ya. aja, ngobrol aja. Nggak gitu juga, Pak. Santai. Oke, mungkin awal mulanya kita cerita dari mana ya? Dari Zidane dulu, awalnya di mana? Di bank dulu ya? Enggak, Pak, awalnya dari dalam kandungan ibu saya. Oh ya dulu, enggak, Pak. kejauhan. Kalau ini mau diceritain dari awal kejauhan, Pak. Kita langsung aja dari lahir sampai kerja di bank ya. Langsung meriba ya, Pak ya. Langsung Oke. terjun ke dunia riba. Awal ceritanya bisa bekerja di salah satu bank BUMN terkemuka di Indonesia itu, atau kita sebut aja Bank BRI gitu ya. Iya. Nggak apa-apa ya? Kita Nggak sebut aja Bank BRI. Iya, Bank BRI. Emang kan. Iya, itu gimana ceritanya tuh Zidane? Ya ceritanya awalnya gimana ya? Jadi gini Mas Deka. Jadi nggak direncanain sebenarnya. Jadi waktu itu 2014 sekitar bulan Agustus. Jadi ibu saya ke Jambi, kan saya aslinya dari Sarawangun. Jadi ibu saya ke Jambi dan itu rencana itu mau ngejenguk ponakan lah jatuhnya ya, anak sepupu saya itu lagi sakit. Jadi tujuan cuma buat ngejenguk. Nah habis itu udah sampai di Jambi berapa hari gitu di Jambi. Nah terus dia main ke rumah sepupu saya yang lain lagi. Kan banyak nih alhamdulillah. Ini masih panjang nggak sepupu ke sepupunya? Enggak. Cuman Singkat dua, ya? Iya. Bapak penyabar. Karena saya penasarannya sampai ke ribanya ini loh. Iya. Iya. Iya, nanti orang tiba-tiba langsung masuk kan nanti katanya pakai orang dalam, Oh iya, Pak. oke. Lanjut. Iya. Oh jadi ini ada keterkaitannya ya? Iya, jadi Oke, gitu. sip. Oke, jadi dia main ke rumah sepupu yang satu lagi, ada tetangga situ bilang, ini di salah satu unit di Talang Bakung itu. Berarti bukan salah satu unit Talang Bakung berarti. Oh iya, di Ya, unit Talang Bakung oke. itu lagi butuh karyawan, lagi butuh bagian office boy gitu, cleaning service gitu kan. Oh oke. Sementara yang di dekat sana, keluarga yang dekat sana nggak ada ijazah SMA. Nah jadi ibu saya dengar, nah habis itu ibu saya nelpon. Dan di Jambi lagi ada lowongan kerja di BRI. Itu status Zidane masih di Sarawangun? Iya, masih di Sarawangun. Ya, sebelum itu udah banyak lah ya perjalanan dan drama lika-liku iya. kehidupan. Itu nanti lagi kita ceritain ya. Oke, nanti lagi lanjut part 2 kalau Iya, mau part tahu. 2. Yang penasaran lanjut part 2. Oke, terus. Oke, lanjut abis itu saya bilang kan oke nanti disiapin. Nah, saya itu cuman ngehargain ibu aja sih. Karena mikir ya namanya BUMN kan susah ya Pak ya. Susah itu masuknya tuh pasti susah dan itu pasti pakai orang dalam lah dan segala macam. Jadi disiapin. Abis itu kalau nggak salah siang ibu ngomong maghribnya langsung berangkat ke Jambi karena macet kan, jam 2 nyampe Jambi. Nah abis itu besok paginya langsung antar lamaran di situ. Abis itu 1 minggu setelah itu dipanggil dan akhirnya kerja sampailah 4,5 tahun. 4 tahun. Iya. Lumayan ya. Ya itu udah mutasi udah 3 kali kalau nggak salah. Pindah-pindah. Boleh spill nggak itu? Berapa sih penghasilannya? Boleh nggak ya? Boleh lah ya. Buat gambaran. Di kala itu ya, ini kan udah lewat ya. Kalau sekarang saya nggak tahu kalau sekarang nominalnya. Kalau di kala itu terakhir saya resign itu per 1 Februari 2019 dan jadi
di Januari tanggal 25 itu saya masih gajian di Januari tanggal 25 itu sekelas office boy atau cleaning service itu gaji saya 3.800.000. Maksudnya gini, Zidane kan udah punya penghasilan segitu gitu. Kok akhirnya memutuskan untuk resign itu kenapa? Karena kan bentar, mau tanya dulu. 3.800.000 itu sudah bersih semuanya atau masih ada tambahan-tambahan yang lain? Udah bersih sih. Udah semua ya. Udah semuanya di situ. Paling tambah-tambahnya lain yang lain-lain lagi lah ya. Kayak misalnya ya ada lah ya, kalau disebutin semua sih malu Pak. Oh gitu. Iya karena... Nah, kalau misalnya ditambah yang lain-lain itu berapa kira-kira kisarannya sebulan? Iya mungkin 4,5. 4,5 ya. Kan lumayan juga gitu loh. Nah, akhirnya memutuskan untuk resign itu? Kan udah sering dari dulu tuh udah sering dikasih tahu. Teman-teman sih kebanyakan yang ngasih tahu kalau ini kerjanya nggak bener loh ternyata gitu kan, tapi masih egois nih, masih ya mungkin teman-teman yang masih kerja di bengkel juga berpikiran seperti itu. Masih egois loh, kan saya di sini saya nggak ngongkang kaki atau nggak nyantai-nyantai habis itu digaji. Saya di sini ngeluarin keringat, saya di sini kerja keras, saya di sini bangun subuh berangkat beres-beres kantor apa segala macam, pulang nanti sore, kadang pulang juga malam kadang kan. Dan itu menurut saya sih saya berhak buat dapetin gaji gitu. Tapi kan ya intinya sih karena kita ngejawabnya bukan pakai ilmu sih, pakai nafsu sih. Jadi udah tahu dari dulu. Waktu itu masih pembelaan gitu ya. Iya, masih pembenaran ya. Mencari pembenaran padahal udah disampaikan sama teman-teman itu kebenarannya. Jadi oke, udah tahu, udah lama tahu. Akhirnya di suatu momen itu saya dimutasi ke daerah Sungai Gelam, daerah Simpang Pramuka namanya. Nah itu kurang lebih 45 menit lah perjalanan dari rumah saya ke sana. Dan itu banyak kejadian-kejadian yang saya rasa itu sih teguran sih dari Allah. Maksudnya itu dan kamu udah tahu kalau ini salah tapi masih dijalanin. Kamu udah berat ngejalaninnya tapi masih dipaksain. Jadi banyak kejadian Pak. Jadi saya punya 2 motor, satu motor adik saya satu motor saya. Dan itu motornya nggak ada yang benar. Jadi pakai motor ini rusak lagi, pakai motor ini rusak lagi gitu. Jadi sampai sering rusak. Sampai di suatu ketika itu saya jadinya itu kan Pak, kalau cleaning service kan itu standby-nya dari habis subuh lah ya. Intinya tuh karyawan datang jam 7 itu kita udah kantor udah clear, ready, gitu ya. udah clear, udah siap untuk ready to work lah kan. Jadi itu di suatu momen motor saya nggak bisa dipakai apa-apa lagi. Habis itu saya jadi terlambat dan itu sama kepala unitnya juga nggak bisa nerima alasan gitu kan. Ya itu juga nggak bisa jadiin alasan sebenarnya. Jadi udah akhirnya masalah sama kayak kepala unitnya juga. Dan ya banyak lagi apa masalah-masalah yang lain kan. Akhirnya memutuskan di Januari 2019 itu resign. Jadi memutuskan resignnya karena motornya sering rusak. Nah, gitu. karena sudah banyaknya masalah yang dihadapi. Oh, jadi cerita rusak motor tadi ya salah satu lah ya. Iya, dari berbagai itu macam ceritanya gitu. Apa ya, penyebab salah satu penyebabnya lah. Kan kalau bicara masalah penghasilan kan ya kan itu lumayan gitu. Maksudnya dengan nominal segitu dan akhirnya Zidane memutuskan untuk berhenti kan ya lumayan yang dilepasin gitu loh. Nah awalnya kan Zidane tadi bilang bahwa Zidane masih mencari pembenaran gitu. Nah yang mau saya tanya tuh akhir titik di mana memang Zidane menyatakan benar-benar bahwa udah ini momennya untuk berhenti, untuk keluar dari riba, atau memang waktu itu belum paham masalah riba? Udah paham sih Pak. Iya sih, kalau momennya tuh karena saya resignnya Januari 2019. Ini nggak ada minum Pak ya. Nanti ambil sendiri lah ya. Jadi saya resign itu Januari 2019. Di 2018 Desember itu saya lamaran Pak. Habis setelah lamaran, nah itu saya berpikir lagi, iya nggak ya memang ini salah. Dan akhirnya udah mantep nih di hati kalau ini nih, oh iya bener ini salah. Dan mikir lagi, kalau ini salah, kalau ini pendapatannya nggak berkah, berarti nanti kalau seandainya nikah terus yang dipakai uang ini, berarti pernikahannya juga nggak bagus. Nah mikirnya ke situ. Jadi yaudah deh resign dari sekarang, dari Januari resign. Jadi dari Januari itu rencananya dulu lamarannya Desember, nikahnya rencananya tuh September nikahnya. Nah jadi pengennya tuh dari Januari ke September itu uang riba tuh udah habis. Jadi persiapannya tuh memang pakai uang nyaril, memang
ya yang insya Allah halal gitu. Tapi waktu itu maksudnya ketika memutuskan untuk resign itu apakah memang sudah ada pekerjaan pengganti atau gimana? Kalau pekerjaan pengganti belum ada. Karena gini Pak, karena dan sekarang pun yang teman-teman alamin juga yang dan ini juga ya buat yang berpikir mungkin memang ada dapat pengganti baru resign. Tapi itu sulit, sangat sulit. Jadi kalau memang udah mutusin dan memang udah sadar ini salah, udah nggak nyaman, berhenti aja dulu. Nah, poinnya itu kan begitu. Orang-orang itu kadang-kadang nggak dapat poin untuk memutuskan berhentinya itu loh Pak. Jadi gini, harus ada sesuatu yang memang benar-benar kuat untuk memastikan orang akhirnya berhenti gitu loh dari riba. Kalau misalnya permasalahannya dia berhenti ketika sudah ada pekerjaan, ya itu beda lagi ceritanya gitu kan. Itu nggak perlu, nggak banyak pertimbangan lagi gitu. Nah, cuman ketika memang dia harus berhenti, masalahnya ini kan masalah nafkah, betul nggak? Kita yang sudah terbiasa dapat gaji sekian setiap bulan gitu ya, akhirnya memutuskan berhenti. Ketika berhenti itu ya berarti kan nggak ada lagi pendapatan dari gaji gitu loh. Untuk memutuskan yang seperti itu kan memang benar-benar butuh sesuatu yang apa ya, benar-benar dorongan yang kuat gitu loh. Apa dorongannya yang memang membuat Zidane akhirnya memutuskan benar-benar berhenti dan itu semuanya mulai dari nol lagi gitu loh. Kalau saya pribadi sini nggak apa-apa ya Pak ngomong masalah agama nggak apa-apa ya. Apa dong. Kalau saya pribadi yang memang menjelang resign itu banyak tuh pergejolakannya, ada juga sempet juga nggak keles lah sama orang tua ya, karena saya cuma punya ibu kan, keles sama ibu, terus juga sama teman-teman yang lain juga. Aduh sangat banyak, tapi saya balik lagi banyak-banyak belajar, dengerin kajian tentang apa itu riba, gimana hukumannya nanti, efek ke belakangnya gimana, terus riba itu ke kita aja atau ke orang tua atau ke saudara gitu kan. Banyak-banyak belajar, mantepin hati kalau memang ini salah, dan yang paling penting lagi menguatkan iman ya, kalau memang iman kepada Allah, kalau rezeki itu udah Allah yang ngatur. Jadi sebanyak apapun pengeluaran, kalau kita mintanya sama Allah, insya Allah dikasih sih Pak. Selama ini yang saya lakuin, saya waktu itu resign padahal saya mau nikah, dan itu saya juga targetnya itu 2019 saya harus selesai kuliah, dan sudah dikasih tahu sama teman-teman nanti nggak jadi, nanti gagal nikahnya, nanti gagal kuliahnya apa segala macam. Saya cuma bilang ya udah itu takdir Allah, anggap aja itu teguran karena selama ini saya selama 4 tahun setengah saya udah ngelakuin dosa yang sangat besar. Jadi dan ternyata memang kenyataannya memang benar, memang kuliah saya nggak jadi, nikah saya gagal, lumayan berantakan sih. Tapi balik lagi itu yakin sama Allah kalau nanti setelah ini pasti Allah kasih kemudahan, diganti yang lebih baik, dan alhamdulillah. Ya banyak gitu kan kawan-kawan kita juga yang masih berkecimpung di sana yang mengkhawatirkan masalah ketika mereka berhenti, ya nanti apalagi yang udah keluarga gitu ya, nafkahin istri, nafkahin anaknya gimana. Kalau yang diambil dari Zidane adalah mantepin hati dulu bahwa yakinkan bahwa rezeki itu memang sudah ditentukan sama Allah gitu ya. Kemudian bahwa memang riba ini bukan sebuah dosa yang main-main gitu ya. Nah, itu sih sebenarnya intinya Zidane. Nah, setelah resign dari BRI, kemudian tuh gimana tuh? Jadi setelah resign dari BRI, kan udah tahu nih kalau ini ini karena dikerja di BRI ini riba, haram dan segala macam. Nah, jadi kerja di BRI itu riba dan haram ya? Iya dong. Itu udah mutlak. Itu udah kalaupun ada yang bilang nggak apa-apa atau segala macam, itu sih cuma pembenaran aja. Baru sebatas memahami kalau riba yang salah, kerja di bank salah. Resign, habis itu resign. Nah, masih punya pekerjaan yang ya bisa dibilang di dalamnya terdapat banyak juga kesalahan. Haram juga, tapi nggak riba gitu maksudnya? Nggak riba tapi haram juga. Jadi apa itu? Kalau dulu sih Pak, karena dulu tuh kan hobi ngoceh di depan orang ya, hobi MC, nyanyi dulu kan. Jadi sembari kerja di bank tuh ya kerja dari Senin sampai Jumat, nanti Sabtunya libur, kadang Sabtunya kuliah, nanti minggunya itu MC atau nyanyi, yang MC wedding lah. Dan ternyata setelah resign dari bank itu masih dijalanin karena itu hobi, masih dijalanin, dan ternyata setelah belajar lagi, oh ternyata ini juga salah.
Meskipun nggak kayak riba tadi, tapi ini juga salah ternyata. Jadi akhirnya ya 2020 akhir kalau nggak salah itu terakhir nge-MC, habis itu udah selesai. Selesai semua ya. Oke, selesai semua. Mengenai ini sih, mengenai jangan takut akan rezeki sih. Jangan takut akan rezeki, karena kalian mau kerja jadi apapun, kalau itu memang halal, insya Allah berkah, nikmatinya juga enak. Tapi kalau mau jabatannya direktur, kayak mau jabatannya apa, owner atau founder atau apalah gitu kan, yang memang penghasilannya berpuluh-puluhan juta, ya kalau itu nggak bagus hasilnya, tetap kurang aja gitu ya. Karena kalau kata Ustadz itu, saya pernah dengar kalau kata Ustadz Amin Nurbaid, harta itu yang halal akan dihisap, yang haram akan diazab. Jadi nggak memang harus berhati-hati sih Pak kalau untuk mencari nafkah, mencari rezeki. Sip. Itu cerita dari Zidan hari ini. Gimana cerita Anda? Kita nantikan lagi part 2. Oke. Ya, mungkin segitu dulu obrolan kita kali ini sama Zidan. Nanti kita coba lagi upload video selanjutnya yang berkaitan tentang apa ya? Ya, mengenai mungkin kita nggak terlalu banyak ya, karena kita juga ilmunya mengenai hukum, mengenai mungkin nggak, kita nggak akan berbicara tentang hukum di sini. Kita nggak akan berbicara tentang hukum, kita berbicara tentang pengalaman. Iya, kita sharing aja sih. Sharing lebih ke arah sharing pengalaman aja sih. Nah, iya, tentang sharing tentang orang-orang yang pernah di event gimana. Oke. Kok gitu langsung sih? Like video ini kalau kamu suka, komen di bawah tentang apa yang mau dikomen deh, terserah deh. Iya. Terus bagikan, siapa tahu menginspirasi buat teman-teman yang lain. Sip. Subscribe juga jangan lupa. Oh ya, tentu. Jadi biar semangat kami, meskipun kami hanya amatiran, konten kreator amatiran. Jadi biar semangat, biar makin semangat gitu. Dan apalagi yang pengen diketahui juga boleh, silakan. Dan mungkin ada rekomendasi bintang tamu yang mungkin bisa men-share pengalamannya juga. Nanti kita undang ke sini. Oke. Kalau bisa ya. Oke. Sip, segitu dulu teman-teman. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.